Teman-teman kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar untuk tema apakah yang terjadi bila seorang Kristen berbuat dosa. Sebelumnya kita berdoa ya teman-teman. Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini di mana kami boleh kembali bersekutu dengan menggunakan firman-Mu. Biarlah sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban. Karena firman-Mu adalah berita bagi kami. Dan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan sepanjang hari ini. Dan Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat untuk waktu yang tepat. Dan kami percaya apa yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan sudah sediakan. Dan apapun yang kami hadapi, Tuhan sudah berikan kemenangan. Karena firman-Mu adalah jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1 ayat 8-9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita harus mengerti bahwa sekalipun kita sudah lahir baru, ya, kita sudah dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, Tuhan sudah memperlengkapi semua, tetapi ada selalu pertanyaan, masih bisa nggak kita berbuat dosa gitu loh? Tetap kita masih bisa berbuat dosa, ya, masih selama kita masih ada daging, kita masih bisa memungkinkan kita berbuat dosa. Kenapa? Karena saat kita harus mengerti dulu sebelumnya bahwa pembelajaran sebelumnya dalam identitas kita bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang bersifat kekal, yang sudah disempurnakan, suatu saat akan kembali kepada Bapa. Jiwa, kita harus mengerti dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu keinginan atau kemauan. Dan yang terakhir adalah tubuh. Tubuh adalah daging, jasmani kita. Nah, manusia kita telah waktu saat kita lahir baru, manusia roh kita adalah sempurna. Namun kita masih memiliki jiwa dan pikiran, perasaan dan kehendak dan keinginan. Karena firman Tuhan katakan yang lain di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi pada saat kita lahir baru, sekali lagi roh kita menjadi satu dengan roh Kristus, sehingga keadaan roh kita sekarang ini sempurna. Jelas teman-teman yang lain sudah jelaskan, katakan bahwa waktu kita lahir baru, dikatakan bahwa roh kita sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa. Nah, jadi dosa yang kita perbuat adalah setelah roh kita baru, dosa yang kita perbuat adalah bukan lagi sifat alami dari roh kita yang sudah baru, bukan lagi sifat alami dari roh kita yang sudah disempurnakan. Kenapa? Karena kita telah memiliki benih ilahi, namun jiwa yang melalui pola pikir kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan, ya. Karena kalau tidak diperbaharui, dia akan mempengaruhi perbuatan dalam tubuh kita, termasuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di Roma 14 ayat 23. Kita harus mengerti. Juga di Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya satu masalah yang tidak bisa diselesaikan, yaitu masalah dosa. Nah, jadi oleh karena itu Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang mengerti kondisi tersebut, bahwa
hanya manusia yang tidak berdosalah yang bisa menyelesaikan kehidupan ini sampai garis akhir. Jadi Yakub, kalau seseorang bilang aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan dia tidak menganggap atau tidak merasa diri berdosa, itu firman Tuhan katakan, kalau jika kita menganggap kita tidak berdosa, kita sedang berbohong kepada diri kita sendiri. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan bahwa jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, namun ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekali lagi, di dalam diri manusia, daging ini tidak pernah ada kesempatan untuk tidak berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa ini. Ibrani 9 ayat 11-12 firman Tuhan katakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik di kemudian waktu. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah memperoleh penebusan yang kekal bagi kita. Kalau lebih enaknya lagi, sebagai kita, bisa sebutkan nama kita masing-masing. Jadi dengan kata lain, masalah dosa telah diselesaikan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita sangat berbahagia karena tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita sekarang di bawah anugerah. Nah, teman-teman yang lain sudah dijelaskan bahwa bagaimana dosa sudah diselesaikan tuh berarti kita tuh mengalami suatu waktu kita lahir baru tuh, kita tuh seperti makanan yang dalam kemasan yang sudah diseal, sudah disegel, sudah kedap. Artinya dari luar tidak lagi dapat mempengaruhi roh kita yang dalam, yang ada di dalam. Kalau kita beli aqua atau makanan-makanan yang dalam kaleng, artinya tuh segel itu menjamin bahwa yang di dalamnya itu adalah murni asli saat diproduksi, sehingga tidak mengalami kontaminasi yang oleh kuman yang ada di luar. Itulah yang meyakinkan bahwa roh kita tuh yang sudah baru saat kita lahir baru itu sudah disegel, sudah dibungkus oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberi jaminan bahwa roh kita tuh baru dan akan tetap sama sampai selama-lamanya ketika kita lahir baru. Nah, makanya kegagalan atau kekotoran dari jiwa kita atau tubuh kita berupa perbuatan dosa tidak bisa mempengaruhi roh kita yang sempurna. Mungkin kalau kita tidak memahami pelajaran ini, sungguh sesuatu pemberitaan yang sangat mengejutkan dan mengagetkan. Mana bisa seperti itu? Tapi kebenarannya itulah yang harus benar-benar kita ketahui dan kita percayai. Nah, apa yang menjadi jaminan bagi kita? Efesus 1 ayat 14 firman Tuhan katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa hanya Roh Kudus yang menjamin kita. Itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita percayai, itulah yang kita harus bawa sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita tidak pegang itu, kita mau pegang apa lagi? Ya, kalau kita tidak mempercayai firman yang katakan, kita mau pegang apa lagi? Nah, lalu kita mau mengerti bahwa kenapa roh kita yang baru itu tidak berbuat dosa, ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 firman Tuhan katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab kita telah memiliki benih ilahi
yang sudah ada di dalam diri kita, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ketika kita menerima benih ilahi ini, roh kita tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Tetapi Matius, kita harus tahu Matius 26 ayat 41 katakan, tetapi tubuh kita ini lemah, makanya jiwa kita harus diselaraskan terus dengan firman Tuhan, karena dosa masuk melalui secara jasmani, yaitu nafsu daging, nafsu mata, serta keangkuhan hidup. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Nah, waktu manusia tetap kalau jiwa kita tidak selalu diselaraskan dengan firman Tuhan, jadi kita dapat pembelajaran di Karis dikatakan bahwa sekalipun rohmu yang kita sudah lahir baru, roh kita sudah baru, namun jiwa selalu berusaha menguasai roh kita yang sempurna. Karena daging merasa nyaman di sana. Namun waktu kita mengatakan kebenaran firman Tuhan, kita harus akan dibuat tidak lagi sadar akan dosa. Ya, tidak lagi bertekun di dalam dosa. Roma 6 ayat 2 sampai 14 nanti teman-teman bacakan. Bukankah kita sudah lahir baru? Jadi di situ dikatakan kodrat kita harus sadar, mengerti dengan jelas bahwa kodrat kita sudah berubah. Nah, namun jika kita tetap mau tinggal dalam dosa, karena dosa itu menyebabkan manusia membuka pintu bagi iblis untuk kembali masuk ke dalam hidup kita. Nah, jadi waktu kita lahir baru tuh roh si jahat sudah tidak bisa menguasai kita, dan firman Tuhan katakan dia akan pergi kemana-mana, berkeliling mencari tempat. Namun kalau dia setelah keliling kemana-mana dan tidak menemukan tempat yang baru, dia akan kembali melihat apakah di dalam tubuh orang yang ditinggalkannya itu ada yang menempati atau tidak. Namun kalau tidak diisi firman Tuhan katakan dia akan kembali tinggal dan membawa 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga kehidupan orang itu lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi puji nama Tuhan, kita tidak usah takut akan dosa, karena kita tidak fokus akan dosa. Namun jangan meremehkan dosa, ya. Karena apa kita jangan meremehkan dosa? Karena dosa menyebabkan hati kita menjadi keras terhadap firman. Hati kita tidak peka, ya. Kita tidak membuat kita responsifnya dengan baik dari firman. Tapi kembali kita bersyukur. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, itu tidak mengubah hati Tuhan terhadap kita. Allah tetap sama dulu, sekarang sampai sama lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Namun sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan, kita sudah, kodratnya sudah berubah. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Nah, kita harus mengerti bahwa dosa membuat hati kita bebal, hati kita keras, hati kita tidak peka. Sehingga rancangan Tuhan yang terbaik sudah siapkan oleh Tuhan bagi kita, iblis berusaha mengalihkan itu semua. Jadi bila dosa dibiarkan berlanjut, hati kita sekali lagi bisa menjadi kapalan, ya, kalos, dan iblis akan berusaha ujungnya iblis akan berusaha membujuk untuk manusia menolak Yesus. Jadi tujuan pencobaan permasalahan dalam kehidupan kita, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengeluarkan Yesus dari diri kita. Nah, yang terakhir teman-teman, 1 Yohanes 1 ayat 9, saya ulang ya, firman Tuhan katakan, jadi kita mengalami waktu sudah lahir baru kita melakukan suatu dosa, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.